Sebenarnya pada sore hari ini kita membahas terkait public sector, high-tech atau high-tech-nya, Mas. Ya, jadi apakah teknologinya itu yang canggih, yang mutakhir, atau teknologinya itu yang viral, yang banyak dipakai? Wah, itu kan kayak ya dua pembahasan yang kayaknya akan seru tuh ya. Betul sekali. Kita bahas sore hari ini. Nah, sebelum ke pembahasan, kita mau perkenalan dulu nih. Mungkin di sini teman-teman belum ada yang kenal kita perkenalkan. Iya. Dan nama saya Dewi Mat Fajrian, saya di Sapiens sebagai role bisnis analis. Juga perkenalkan teman saya. Saya Awang, temannya Fajri. Iya dong. Masa musuh kita nggak mungkin. Kita sama-sama bisnis analis. Saya bisnis analis juga. Dan juga kebetulan saya sudah certified product owner dan Scrum Foundation juga. Ya, jadi kalau ngobrolin masalah hype dan hike ini, kami ya dalam beberapa tahun terakhir memang area kami ketika untuk mulai membangun dan merancang aplikasi ya. Nah, jadi kita kadang-kadang mempertimbangkan ini butuh teknologi yang seperti apa, dan apalagi sekarang kita bicara di public sector. Betul, nah, di mana kalau seandainya kita mau bicara lebih jauh lagi sebelum ke sana, jadi kita satukan dulu nih visi dan misi. Harus sama-sama tahu dulu semuanya. Ya, apa itu kita harus sama-sama paham dulu public sector sendiri itu apa sih, supaya nggak bias nih. Iya, betul sekali. Public sector sendiri secara umum atau general ya, adalah layanan yang diberikan mungkin dari agak tegang. Instansi pemerintah atau juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta ya. Yang bergerak untuk melayani masyarakat secara umum nih, Mas. Betul. Jadi apapun bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu kita pahami dulu. Ini sederhananya sebagai public sector. Dan karena kita bicara tentang teknologinya, nah berarti ini adalah teknologi-teknologi yang membantu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya kita public sectornya kita udah sepakat, kira-kira siapa sih jadi subjek-subjek atau pelaku-pelaku di bidang public sector ini? Mungkin secara umumnya kita bisa sebut ada aparatur keamanan negara. Betul. Ada juga terkait bidang kesehatan, Mas. Betul. Pendidikan. Dan juga mungkin ada untuk lalu lintas, jasa-jasa yang pembangunan. Yang terpenting sebenarnya ada pangan juga. Pangan. Betul sekali. Dan bidang-bidang sosial juga Nah, jadi kalau kita bicara ya mungkin sekitar 10 tahun terakhir kali ya. 10 tahun terakhir sekitar, seingat saya itu sekitar 13-an lah ya berarti. Ya, sekitar 2011-12 itu sudah mulai masuk tuh jadi smartphone yang kita dulu tuh mulai pakai masuk Android, ya kan. Terus juga iOS. Nokia dulu awal-awal, Mas. Kalau awal-awal kan dulu Nokia. Dengan sistem operasinya Symbian sama Java kan. Nah, terus mulai bergeser ke smartphone, dan pada saat bergeser ke smartphone ini mulai masif nih. Setiap orang sekarang juga kalau kita lihat mungkin setiap orang punya smartphone ya. Punya smartphone, mereka bisa mengakses internet juga. Provider internet mobile juga sekarang juga sudah cukup baik. Rata-rata yang saya dapatkan secara data itu rata-rata di Indonesia kecepatan speed internet untuk mobile itu di seluruh Indonesia itu sekitar 20-30 Mbps. Dan kalau untuk yang internet rumahannya ya rata-rata juga sudah di sekitar 30 Mbps, walaupun ada juga yang sudah provide sampai di 100 Mbps, 200 Mbps. Yang artinya kita ini secara infrastruktur, secara teknologi, secara hardware juga, device, kita tuh sudah cukup mumpuni untuk kita bisa masuk ke era digital. Keren banget gitu. Ini. Nah, ngomong-ngomong terkait itu, kita tadi perlu lanjutin nih, Mas, terkait penerapannya nih di public sector. Kira-kira apa sih yang tadi Mas Awang jelaskan tadi kan udah terkait digitalisasi ya. Nah, ini kira-kira penerapan digitalisasi di public sector itu seperti apa, Mas? Contoh-contohnya nih biar teman-teman yang online di sini kebayang. Kalau seandainya kita flashback nih Jiri ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu,
pada saat kita dikunjungi oleh sebuah virus yang namanya corona. COVID. Iya betul. Nah itu kan cukup ramai itu kan pada tahun itu, disebut sampai pandemi kan, karena memang cukup masif penyebarannya dan sangat cepat seperti itu. Sehingga kita butuh tools juga nih, bagaimana kita untuk bisa memonitor, membuat kebijakan, mencegah, menanggulangi dan tindakan-tindakan lain. Muncullah pada saat itu aplikasi kesehatan yang dipakai secara masif juga. Pastinya juga Fajri pakai pada saat itu. Ya. Nah, aplikasi kesehatan itu memonitor nih secara real time. Misalnya kita tes COVID di klinik atau di rumah sakit atau di pos-pos yang menyediakan tes COVID. Hasil tesnya ini langsung diupload. Langsung diupload. Hasilnya baik positif ataupun negatif itu langsung ke upload di database, dan langsung terupdate juga di central datanya, sehingga tuh kelihatan tuh ketika tesnya dimasifkan, setiap orang dites, mana sih zona-zona yang banyak orang terjangkit, mana sih zona-zona yang masih aman, seberapa lama sih orang mulai dari terjangkit sampai dengan sembuh, terjangkit sampai dengan sampai ya almarhum kayak gitu karena tidak kuat, berapa persentasenya, terus tindakan-tindakan apa yang perlu diambil. Nah itu kan adalah salah satu bentuk penerapan teknologi di bidang pelayanan masyarakat. Tujuannya itu jadi yang harus kita garis bawahin. Kita bisa mendapatkan data secepat-cepatnya secara real time untuk mengambil kebijakan sesuai analisa tersebut. Wah, ngomongin data Mas, berarti data ini penting sebenarnya untuk profiling Mas ya? Betul sekali, data itu sangat penting untuk kita bisa memprofiling kebijakan apa yang akan kita ambil nextnya kan. Oke. Nah terkait itu kira-kira nih Mas, kita kan tadi udah ngomongin digital, data, sebenarnya terus data itu kan juga berkembang ya. Betul. Nah ini kan juga saat ini kan kita juga lagi masa teknologi AI ini Mas ya. Nah kira-kira dengan data ini berarti kalau di blend dengan AI ini seperti apa Mas kedepannya nanti Mas? Nah memang harapannya ya ketika kita bisa mengumpulkan data, kalau sekarang disebutnya sebagai bank data warehouse gitu, dan tingkatan yang lebih atasnya lagi big data kayak gitu kan. Kita bicara big data di mana memang setiap aplikasi itu mengumpulkan data-data semuanya, dikumpulkan di situ dan kita bisa melihat sebuah tren jadinya. Terbentuklah sebuah tren yang mana ketika misalnya kita ambil contoh fashion deh. Fashion di tahun 2020 itu orang lebih banyak browsing tentang fashion yang bagaimana, baju yang seperti apa, warnanya apa. Sampai dengan tahun 2021 apa, 2023 kemarin tahu nggak trennya apa? Apa tuh Mas? Sage ya. Oh. Iya, hijau sage ya. Hijau sage. Aku taunya hijau daun, ini ada hijau sage. Itu pas aku SD Mas. Sage itu soalnya yang aku tahu makanan di Indonesia Timur. Oh itu sagu. Oh iya. Bukan ya, salah ya. Betul ya. Nah itu. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih kayaknya udah rame banget nih yang nonton Jri. Ada berapa Mas? Ada 22M. Waduh, melebihi masyarakat India Mas ya? Iya. Aduh. M-nya bukan million tapi 22 manusia. Ya mungkin ya bisa diajak lagi teman-temannya yang pengen kenal sama kita, kenal sama kita. Ini masih join ini Mas nih. Oke, kita mungkin coba sapa-sapa di sini. Wah, banyak nih, ada Septandra. Halo Mas Septandra, Mas Maulana _ STI Awan. Setiawan. Mas Henrich Tanzino. Nama anak sekarang keren-keren ya. Iya. Tapi lafadznya itu agak susah. Disebutnya agak susah ya. Tapi keren. Iya.
Kamu besok kalau punya anak mau dikasih nama siapa? Yang ada teknologinya. Tahu tek tadi kali tadi. Oh, dia tahu teknologi. Ya bisa. Ya ini mungkin masih nunggu pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut lagi kali Mas. Ya, kalau ada yang mau tanya boleh nih. Nah, tadi kita udah kolom komen. Kita udah berbicara terkait implementasi nih Mas. Betul. Nah, kira-kira dalam membangun era digitalisasi sekarang, khususnya kita kan sebenarnya pengen tahu nih high tech atau high tech ya Mas ya. Betul. Nah kira-kira dengan adanya terkait digitalisasi sekarang, penting nggak sih Mas perencanaan untuk kita bisa nanti membangun era digitalisasi ini supaya lebih efisien nih Mas? Betul. Nah, jadi kayak gini Jiri ya. Kalau mungkin kita coba gali lebih dalam lagi terkait teknologi yang nge-hype atau teknologi yang hype ya. Kalau sekarang jujurly, teknologi itu udah semakin baik Jiri. Iya. Teknologi sekarang yang dikembangkan oleh para developer, baik di bidang apapun, di sektor apapun, itu sebenarnya sudah sangat baik. Tapi terkadang teknologi yang tinggi ini, teknologi yang canggih ini tidak terdistribusi dengan baik. Wah. Jadi kita punya teknologi yang bagus, tapi ternyata tidak banyak yang menggunakan. Nah, justru sebaliknya, seperti teknologi atau aplikasi yang diterapkan dalam aplikasi-aplikasi yang sangat dekat dengan kita, misalnya kayak transportasi, kayak gitu kan, transportasi, belanja, terus kayak kesehatan. Kadang-kadang itu cukup masif tuh, cukup hype di masyarakat, tapi ternyata teknologinya yang kurang gitu kan. Jadi pas diakses macet ya. Kan bete ya kalau lagi terus atau mungkin sebenarnya itu secara teknologi bagus, secara hype-nya juga oke, tapi ngebingungin pas dipakai. Jadi itu ya, sehingga ya itulah, kita memang pada saat kita menentukan nih, ini kita butuh yang hype atau yang high, itu memang ada strateginya masing-masing. Nah, ngomongin strategi, perencanaannya gimana Mas? Nah, kalau perencanaannya ya, oke, sekarang kita harus berangkat dulu dari goals-nya ini, aplikasi atau teknologi ini, baik software, IoT yang ada integrasi dengan hardware, jaringan, itu seberapa banyak usernya yang akan menggunakan. Pertama kita harus sepakat dulu nih, teknologi untuk yang dipakai 100 orang sama teknologi yang untuk dipakai 1 juta orang, tentunya spesifikasinya nggak bisa sama dong. Ya, betul sekali. Baik mulai dari infrastrukturnya, terus arsitek jaringannya, arsitek aplikasinya, bahasanya, frameworknya, itu nggak bisa sama dong, karena untuk menghandle 100 sama yang 1 juta bebannya pasti beda. Setelah infrastruktur, pastinya baru kita bergeser nih dari infrastruktur, kita menggunakan, kalau infrastruktur biasanya kaitannya sama virtual mesinnya, ya VM-nya ya kan. VM itu seperti CPU tapi yang ada di cloud lah. Ya. Ada bentuknya, bentuknya nggak ada, tapi ada rasanya. Ada rasanya. Ya, itu seperti cinta. Tapi VM beda sama cinta. Iya, beda. Lanjut lagi Mas. Lanjut ya. Nah, setelah itu kita bicara masalah frameworknya nih. Setelah kita tentukan infrastruktur yang sesuai, kita bicara sama language atau frameworknya nih. Iya. Ya kan? Nah, kalau language sama framework nih, Fajri pasti tahu juga dong. Ya, kira-kira apa aja sih yang udah banyak dipakai kayak gitu, jadi coba mungkin bisa di-sharing. Nah, ini kalau ada beberapa sih, mungkin lebih ke untuk membangun website ya. Kita bisa pakai JavaScript, atau kalau misal lebih spesifik lagi, supaya kita bisa efisiensi dan cepat, kita bisa pakai React.js. Kebetulan kan itu untuk front end-nya. Lalu untuk untuk data atau logiknya, itu back end-nya kita bisa pakai Golang. Kita pakai Golang. Betul. Datanya nanti mungkin tersimpan di MySQL-nya kayak gitu kan. Beberapa versi juga terkait SQL itu juga banyak, ada MariaDB, ada MySQL dan Postgre, banyak banget deh pokoknya. Nah, terus juga kita selain tadi framework yang sudah disampaikan, kita membahas
front end-nya kita bisa pakai beberapa bahasa kayak gitu, dan framework-nya, back end-nya. Nah, kan itu punya tingkat kesulitan masing-masing, punya tingkat kesulitan masing-masing. Nah, tadi kembali lagi nih, kita harus sesuaikan. Sebenarnya seberapa sih usernya? Kalau misalnya kita bicara kita kembangkan sebuah web kayak gitu kan, web untuk sistem informasi di sebuah desa. Desa itu orangnya ada mungkin sekitar 50 sampai 100 satu desa. Ya, bisa jadi lebih atau kurang lah. Lebih atau kurang sekitar 50 sampai 100 kepala keluarga yang akses, mungkin is okay lah dalam satu waktu sekitar 20 sampai 30 orang. Berarti kan kita untuk mengembangkannya supaya secara biaya lebih murah, secara waktu lebih cepat, kita bisa pakai WordPress. Nah, WordPress itu memang adalah sebuah modul yang sudah common sekali dipakai. Di situ kita bisa customize, terus juga untuk penggunaan modulnya juga ya mudah-mudah gampang juga, bukan mudah-mudah sulit, mudah-mudah gampang. Hampir semua orang juga mungkin asal paham itu bisa customize sendiri. Dan kita juga punya nih kebetulan untuk memulai itu kan bikin web, yang penting kita mulai saja. Ya. Ada juga platform yang menyediakan untuk membuat web. Iya, betul. Nah, kalau mau buat web cepat dan mudah ya, dan murah, jangan lupa mampir di mulaisaja.id Instagramnya. Dan nanti di situ teman-teman bisa coba untuk request nih untuk dibuatkan web, mungkin untuk batasan informasi dan lain-lain itu bisa digunakan lah. Nah, tadi terkait framework, Mas. Berarti kan kita juga udah ngomongin terkait infra juga ya, sebenarnya tadi infrastruktur ya. Tadi Mas Awang udah ngomongin VM. Nah, kita kan juga sebagai, mungkin ini bisnis analis juga ya. Iya. Nah, kan artinya kan kita juga harus tahu kebutuhan atau needs lah ya, needs dari user. Nah, biasanya Mas Awang juga kalau dalam membangun aplikasi atau apps lah ya, itu menganalisanya kebutuhannya itu seperti apa? Karena kan bisa jadi kebutuhannya itu kan hanya untuk company profile atau mungkin belanja online, kan itu kebutuhan bisa beda-beda ya. Kan itu akan menentukan teknologi apa yang digunakan nih, Mas. Betul. Nah, kebetulan ini kalau muncul nih pertanyaannya oleh rekan-rekan kita yang ini, saya mau nyapa juga ini di sini ada rekan-rekan yang bekerja di sini, ada sekitar 18 orang. Ada 18 orang kerabat kerja kita yang bertugas. Yang nonton juga masih stabil di 23 manusia. Nah, ini ada pertanyaan. Kebetulan juga cukup linear nih ya sama tadi yang tema obrolan kita. Dengan role sebagai bisnis analis, faktor apa saja yang diajukan acuan ketika mengusulkan sebuah solusinya supaya itu lebih pas yang hype atau yang high tech? Dari Putu Edi. Ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan tadi, Mas. Ya, betul. Jadi memang yang menjadi cukup tricky sih ya kita sebagai seorang bisnis analis, kita harus menjadi sangat bijak. Sangat bijak. Pertama, kita harus bisa menggather dulu informasi dan kebutuhan dari user kita. Gather requirement, information gathering ya kan? Kita gather dulu infonya, terus dari informasi-informasi yang masih acak tadi, kita lihat dulu ini sini sebenarnya pain point-nya ada di mana, masalahnya ada di mana. Kita bisa selesaikan masalah itu dengan menggunakan metode apa. Nah, ketika metodenya itu mungkin kita punya beberapa opsi metode, kita lihat lagi secara waktu nih. Nah, ini yang paling penting nih, yang menjadi cukup penting dan krusial, masalah effort dan juga masalah waktu. Jadi kita butuh effort seberapa banyak orang, dan kita butuh ini selesai dalam kurun waktu berapa lama yang sudah ditentukan. Betul. Nah, tadi kan kita bicara masalah framework ya, bicara masalah framework. Nah, itu menjadi tools kita yang sangat membantu itu, Jri. Bagaimana kita menentukan framework apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi kayak gitu. Kayak misalnya kita bicara teknikalnya ya. User kita butuh untuk sebuah web apps untuk memberikan poster-poster atau berita-berita
pamflet-pamflet terkait acara mereka. Di sana tidak ada pendaftaran akun, tidak ada pembayaran online, lebih sebatas company profile. Kalau kita tawarkan teknologi yang mungkin sudah kekinian yang sangat aman, kita pakai JavaScript dengan frameworknya React, Node, atau dengan backendnya Golang. Tentunya memang itu akan menjadi enhanceable banget, akan menjadi sangat fleksibel, nanti mau dikembangkan kemana lagi sangat oke. Tapi itu butuh effort yang lumayan tuh, dan waktu pengembangannya ya juga cukup lumayan. Apabila tidak ada potensi untuk berkembang dengan sangat besar, ya kita cuma butuh nanti ke depannya untuk mengatur berita saja, poster-poster kayak gitu, Q&A, misalnya ada tanya jawab. Nah, itu kita bisa menggunakan framework yang lebih ringan, sehingga juga ketika mengakses juga lebih ringan, tidak butuh VM yang lebih berat, sehingga secara monthly cost-nya juga akan lebih murah kayak gitu. Tapi balik lagi, tujuannya apa? Informasi itu bisa lebih cepat kayak gitu. Betul sekali. Nah, berarti dengan itu kita harus menganalisa dulu ya, Mas ya. Kita analisa dulu kebutuhannya user. Jangan sampai kita tidak tepat dalam penggunaan teknologinya. Karena itu kan akan mempengaruhi dari cost-nya kan, Mas ya. Betul sekali. Dan apalagi kalau kita bicara kita misalnya punya klien yang memang bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang mungkin produknya, jasanya, aplikasinya itu memang digunakan oleh masyarakat. Nah, kita harus benar-benar paham nih, customer mereka ini, di customer klien kita ini punya segmen seberapa besar, seberapa banyak target yang ingin mereka sentuh, seberapa banyak data yang ingin mereka tarik, dan seberapa cepat data yang masuk itu terolah menjadi sebuah analisa untuk keputusan sebagai feedback mereka kembali ke masyarakat. Nah, itu kan akan menjadi sebuah obrolan yang seru lagi dan yang lebih dalam lagi sebenarnya untuk bisa kita kaji lagi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau sharing nih ya, kalau secara teknikal, misalnya instansi ini ingin membuat layanan masyarakat untuk lebih ke pengumpulan data, misalnya masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, untuk bentuk-bentuk bantuan sosial, itu bisa menggunakan Python. Misalnya kita bisa menggunakan bahasa Python, frameworknya sih ada banyak juga, ada Django, Flex, Pyramid kayak gitu. Atau kita bisa menggunakan open source kayak gitu, seperti menggunakan MATLAB, R kayak gitu untuk sebagai pengumpul data, pengolahan data statistik, sehingga nanti data-data yang tadi sudah masuk diolah. Nah, muncul demografi. Oh, masyarakat di daerah A itu sekian persen orangnya dari totalnya itu kekurangan, jadi di sana bisa dikasih arahnya. Nah, itu kalau misalnya untuk mengolah data. Terus kalau misalnya kita bicara yang lebih common lagi untuk membuat front end, tampilan yang keren, itu kita bisa pakai JavaScript. Kita bisa pakai JavaScript, bahasanya dengan Next.js, React.js kayak gitu. Kita bisa menggunakan framework tersebut supaya tampilan UI-nya tuh keren tuh, jadi kayak bisa bergerak. Kan masyarakat kalau seandainya tampilannya itu menarik, banyak animasinya, itu orang kayak lebih tertarik, wah ini seru nih, jadi kayak bisa sambil berasa main game. Ya, itu berarti masuk ke high tech ya sebenarnya, Mas ya. Ke high tech. Tapi untuk datanya itu high tech ya berarti. Datanya sendiri itu kita butuh yang high tech, karena untuk mengolah data itu ya memang so far bagian mengolah data ya, sepengalaman saya kalau sudah ngolah data itu memang sampai malam ya. Jadi curhat. Tapi ya memang disitulah serunya ya kita. Nah, mungkin kalau ada yang lagi kali ya teman-teman online yang ada di sini nih. Ini sudah ada peningkatan ini menjadi 26 M. Wah, 26 manusia. 26 M manusia. Aduh, thank you yang udah join. Ya, banyak banget juga kayaknya nih pertanyaan. Kalau seandainya
yang masih malu-malu atau punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknikal atau yang pengen punya waktu khusus untuk berdiskusi, bisa ditinggalkan di DM. Betul sekali. Iya. Topiknya ini kita bisa bahas lagi di XLT selanjutnya ya, karena obrolan ini menjadi sangat meluas sebenarnya terkait teknologi ini. Iya. Jadi tungguin aja untuk episode XLT selanjutnya. Kesimpulan dari obrolan kita sore hari ini, karena ini kayaknya udah bentar lagi ya. Mungkin kesimpulannya gini aja kali Mas ya, biar kita satu framing ya. Sebenarnya itu berarti high tech and high tech itu sebenarnya bisa di blend Mas ya. Aku rasa malah justru harus di blend. Yeah. Kita harus ngeblend antara bagaimana kita menciptakan teknologi yang user friendly, yang menarik, yang bisa digunakan oleh masyarakat banyak kayak gitu, supaya apalagi kalau kita bicara publik ya kan, apalagi kalau kita bicara public sector, memang kita butuh banget pengumpulan data yang secara masif, besar, cepat, dan juga real time dan akurat. Nah, ini pertanyaan penutup sebelum kita tutup sesi hari ini Mas. Oke, boleh. Ada pertanyaan dari Keep It Slow. Tetap santai. Nah, di sini pertanyaannya, kalau AI itu hype atau high Kak? Nah, macam-macam nih. Iya, bisa macam-macam. Sebenarnya AI itu adalah salah satu bentuk teknologi yang sudah high sih ya. Iya, betul sekali. Memang kecerdasan buatan itu adalah evolusi dari industri juga, di mana kita juga sudah masuk industri 4.0, di mana memang sudah digitalisasi. AI itu adalah salah satu bentuk produknya. Nah, tapi tidak semua AI itu hype. Iya, betul sekali. Kan? Kalau seandainya kita bicara apa aja yang hype, misalnya ada itu yang chat itu tuh, chat AI chat cepet ya. Itu kan itu nge-hype tuh. Tapi sedangkan orang mungkin nggak tahu tuh kalau seandainya banyak juga AI lain yang, ini ya bocoran aja ya buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman itu bergerak di bidang desain, itu ada AI itu. Nanti boleh deh dicari. Ada AI buat dia menggenerate gambar. Mulai dari gambar yang vektor, ngedit foto dan lain-lain, itu ada AI-nya. Apalagi kalau ada mau ide konten juga sebenarnya banyak banget. Ada AI yang bisa menggenerate konten. Nah, terus ada juga AI yang bisa bantu untuk balesin chat. Ya kan, jadi kalau kamu mau pergi tapi pasangan kamu pengen terus dikabarin, gunakan AI supaya kalau pasangan kamu ngechat nanti dibalasnya sama AI. Kayak dulu apa simi apa gitu, kesepian ngechatin simi sedih banget. Ya, jadi ya memang AI itu adalah teknologi yang sudah cukup canggih, tapi dalam penggunaannya memang cara penggunaannya mungkin bisa jadi hype akan menjadi hype juga kalau digunakan dalam porsi, tempat, dan tujuan yang tepat. Aduh, ini disayangkan banget ternyata ini waktu kita sudah habis ya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan. Iya. Kita mau mengucapkan mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah, apalagi ini di bulan Ramadan. Marilah kita saling memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.